Banyak orang salah mengerti tentang iman. Firman Tuhan berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepada. Iman itu bukan sekedar sebuah kepercayaan. Kitab Roma mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tapi ada di kitab Yakobus dikatakan, apakah engkau percaya? Setan pun percaya. Dan dikatakan Abraham tidak dibenarkan hanya oleh iman tetapi oleh perbuatan. Jangan terjebak pada istilah percaya dan iman. Tetapi biarlah kita menemukan wujudnya. Abraham dibenarkan oleh iman. Tetapi iman yang dikatakan percaya di dalam kitab Roma. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Itu bukan sekedar percaya. Tetapi dari imannya termanifestasi perbuatan. Abraham membawa persembahan di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang beriman. Bukan hanya percaya. Iman adalah sebuah perjalanan. Iman adalah sebuah pertandingan. Iman bukan pada percaya. Di dalam iman ada percaya. Dalam percaya belum tentu itu iman. Iman itu teraplikasi dalam kehidupan. Iman tidak hanya bicara tentang sorga. Iman bicara tentang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman membuat kita terhubung. Dan membuat Tuhan memiliki pijakan di dalam hidup kita. Sehingga kehadiran Tuhan itulah yang membawa kita menjadi berbeda. Dalam kehidupan ini ada dua dimensi. Ruang dan waktu. Sukses itu terjadi ketika orang yang tepat itu hidup dalam jalur yang tepat ya, pada waktu yang tepat. Ruang dan waktu. Kenapa tiga benih itu berbeda? Bukan karena satu kualitasnya berbeda, tapi karena tanahnya berbeda. Jalurnya berbeda. Tempatnya berbeda. Membuat hasilnya berbeda. Yang kedua, waktunya berbeda. Hasilnya juga bisa berbeda. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan, jadilah bijak seperti semut. Karena dia mengetahui waktu. Musim panas dia mengumpulkan roti. Musim dingin dia sudah punya tabungan. Ketika tabungan rohani kita cukup, kiranya dalam anugerahnya kita mampu melewati masa yang sukar. Dalam kehidupannya ada tiga dimensi waktu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hadir di tiga dimensi. Masa lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Iman kita tidak boleh hanya di dalam satu dimensi. Iman harus mengundang kehadirannya pada dimensi masa lalu, sekarang, dan akan datang. Jadi kita harus bisa melepas racun, beban yang ada di masa lalu. Kita harus mengundang kesembuhan atas luka yang terjadi. Kita harus bisa mengambil warisan yang ada tersedia dari masa lalu. Yang kedua adalah sekarang. Kata kuncinya adalah proses. Bersedia diproses dan bersedia bergerak. Itulah masa sekarang. Tuhan tidak pernah memberikan pohon yang berbuah. Tuhan memberikan benih. Benih ini harus jatuh ke tanah yang subur untuk diproses. Dan tidak ada proses tanpa melibatkan rasa. Tetapi ketika rasa sakit itu kita terima dalam atau bersama Tuhan dalam anugerahnya, maka dia akan menjadi katalisator sebuah proses transformasi. Sehingga seekor ulat menjadi kupu-kupu. Manusia berdosa menjadi orang benar dan menjadi orang yang serupa dengan Sang Guru, Sang Firman. Percayalah, tidak ada orang yang bisa bertekun tanpa, seperti yang dikatakan Paulus, mengarahkan matanya ke depan. Apa yang membuat Musa bertahan? Dia bertahan karena dia melihat yang tidak kelihatan. Ada sebuah kata bijak.
Tidak ada hasil yang bisa dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Tidak ada ketekunan dan pengorbanan dapat diberikan terus-menerus tanpa iman dan keyakinan. Dan tidak keyakinan dapat bertahan tanpa mengerti untuk apa ini semua. Iman membuat kita melihat. Iman membuat kita melatih, bertindak. Iman bukanlah sekedar sistem kepercayaan ritual. Iman akan mengubah seluruh hidup kita. Iman mengundang kehadiran Tuhan. Anda dan saya nggak bisa mengenal Tuhan hanya satu dimensi. Anda hanya harus bersedia menerima kebenarannya. Anda dan saya harus belajar menerima kedaulatannya, kuasanya. Sehingga kita tidak terjebak pada kasih yang manja. Kasih yang memanipulasi kebaikan seseorang. Iman membuat seorang bertanding, berlari-lari menuju tujuan. Matanya melihat sesuatu dunia nggak pernah lihat. Itu yang membuat Musa rela melepas apa yang di belakang. Dan membuat Musa bertekun. Masa depan, kekekalan. Kita harus hidup dalam dimensi eternity. Bukan hanya sekedar yang sekarang. Jadi masa lalu, warisan, anugerah. Masa lalu Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Menyediakan sebuah warisan roh. Penebusannya berlaku untuk masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dan jadikan satu modal. Perjumpaan dengan Tuhan. Rahmat yang masa lalu di hari ini. Membuat kita menemukan jubah identitas kita di dalam Bapa. Dan memampukan, sepatunya memampukan kita melangkah. Kesediaan kita diproses. Rasa sakit tidak kita terima sendiri. Tapi dalam rahmat dan anugerahnya. Dan mata kita mengarah ke depan. Kita melewati masa pandemik ini. Kita tidak melihat realita semata. Mata kita melihat sebuah pengharapan. Sehingga kita tidak terjebak hidup di dalam realita. We walk by faith, not by sight. Itulah yang disebut orangku benar akan hidup oleh iman. Tuhan memberkati kita.